Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pandangannya terkait menjadikan hutan sebagai bagian dari aksi iklim global. Setidaknya ada 3 perspektif yang diutarakan Presiden saat menjadi pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use Glasgow, Skotlandia. Kebakaran hutan berdampak pada emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati, apapun jenis ekosistemnya. Kebakaran dahsyat di benua Amerika, Eropa, dan Australia menjadi kekhawatiran bersama. Presiden mengatakan Indonesia siap berbagi pengalaman tentang keberhasilan mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan negara-negara yang mengalami masalah tersebut. Presiden menjelaskan terkait pengelolaan hutan, Indonesia telah mengubah paradigmanya dari manajemen produk hutan menjadi manajemen lanskap hutan. Hal tersebut menjadikan pengelolaan area hutan menjadi lebih menyeluruh. Selain itu, Indonesia juga melakukan restorasi ekosistem mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih dari 20% total area mangrove dunia, terbesar di dunia. Dan capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada tahun 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia diminimalisir hingga 82%. Pada tahun 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan juga ditekan hingga 40,9% jika dibandingkan tahun 2015. Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12% lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya. Dan ketika banyak negara justru mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah. Presiden menilai mekanisme insentif harus diberikan bagi pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Ia menambahkan, sertifikasi dan standar produksi harus disertai market insentif sehingga berfungsi mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan, bukan menjadi hambatan perdagangan. Presiden juga memandang perlunya mobilisasi dukungan pendanaan dan teknologi bagi negara berkembang. Menurutnya komitmen harus dilakukan melalui aksi nyata, bukan retorika. Dari Glasgow, Skotlandia, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.